Kemuliaan-Mu Tuhan menyinari setiap kami Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini Tuhan. Hari yang telah kami nantikan Tuhan. Untuk menyembah-Mu di tempat ini Tuhan. Biar kiranya Tuhan Kau berikan kami kemampuan Tuhan. Kau layakkan setiap kami Tuhan untuk menyembah-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, yes, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh indah Kau. Kemanakah aku dapat pergi
hanya kemuliaan-Mu saja yang kami tinggikan Tuhan. Kami sembah Kau, hanya Yesus yang kami sembah, hanya Kau yang kami tinggikan.
Alright, Eco Generation, apa kabar teman-teman semuanya? Happy weekend dan selamat beribadah online. Sebelum kita sharing-sharing hari ini, kita sama-sama tundukkan kepala kita berdoa dulu kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan, kami bersyukur punya Tuhan Yesus yang seperti Engkau, Tuhan Yesus yang sayang sama kami, Tuhan Yesus yang menyelamatkan kehidupan kami, dan Tuhan Yesus yang memegang masa depan kami Tuhan. Terima kasih buat segala-galanya, terima kasih buat yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan bahkan yang akan terjadi Tuhan dalam kehidupan kami. Sepenuhnya Tuhan kami bawa itu ke dalam ucapan syukur kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, kami buka hati kami, buka pikiran kami untuk kebenaran firman Tuhan, biar sama-sama Tuhan berbicara kepada kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin, amin, and amin. So, hari ini I bakal jawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang dari Eco Talk bulan ini. So, itu banyak banget kan pertanyaannya, ada 89 pertanyaan dan I think belum semuanya dijawab gitu ya, karena kita nggak ada waktu pas di Eco Talk kemarin. So, hari ini kita akan sama-sama menjawab pertanyaan teman-teman semuanya, and ini juga bahkan belum semuanya gitu ya, tapi I think nanti akan banyak pertanyaan mungkin yang digabung-gabung gitu ya, dan jawabannya kurang lebih sama prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan ya, amin. So, langsung aja. Yang pertama, ada yang nanya, apa bedanya bangga sama dengan sombong? Apakah bangga itu sama dengan sombong? Right? So, hey, jelas beda, right? Tapi prinsipnya adalah bangga yang berlebihan akhirnya jadi sombong gitu. Tapi kalau bangga sendiri ya tidak menjadi sombong dong, jelas gitu ya. Nah, mungkin perbedaan bangga dengan sombong gitu ya, I'm going to share guys 2 poin tentang bangga dengan bedanya sombong. Nah, kalau bangga itu adalah hasil dari tindakan yang kita lakukan, sedangkan sombong adalah hasil dari tindakan yang tidak kita lakukan. Ya, contohnya misalnya kalau saya bangga bisa bersekolah di Australia dan saya bangga bisa bersekolah Alkitab di sana. Tapi kebanggaan saya ini bisa menjadi sombong kalau saya bilang kayak gini, saya bangga sekolah di Australia karena di Indonesia sekolahnya jelek-jelek, right? Nah, ini akan menjadi sombong. Kenapa? Karena saya nggak pernah sekolah Alkitab di Indonesia dan saya nggak tahu apakah kualitas Indonesia dan kualitas Australia sama atau bedanya begitu. Nah, jadi bangga dengan sombong ya beda. Bangga itu karena apa yang kita telah lakukan, ya dan nggak apa-apa gitu ya. Ya kalau saya bangga saya pernah bersekolah di Australia, saya bangga dengan Eco Generation, saya bangga dengan anak-anak di Eco Generation, ya itu tidak akan menjadi sombong. Tapi akan menjadi sombong kalau misalnya saya bangga sama Eco Generation, tapi yang lain, generasi-generasi yang lainnya itu ada generasi yang jelek. Enggak juga, gitu kan. Itu akan menjadi sombong dan akhirnya menjadi arogan gitu ya. Kebanggaan kita itu menjadi negatif jadinya. Ya, yang tadinya positif, yang tadinya baik, yang tadinya manis lah gitu ya, menjadi yang pahit, menjadi yang jelek, menjadi yang negatif itu karena kita melakukan hal yang tidak ada di sana ya. Terus bangga itu tujuannya untuk menghargai diri sendiri dan bahkan orang lain. Kalau sombong itu menyakiti diri sendiri bahkan menyakiti orang lain ya. Jadi contohnya misalnya saya sering banget bangga sama anak-anak Eco Generation, right? Contohnya mungkin satu kayak kita punya Herbin ya, pemain keyboard kita gitu ya, dan dia keterima di Akademi Polisi ya, saya bangga sekali. Right, kita sebagai generasi kita harus bangga sekali punya teman yang berhasil masuk ke Akademi Kepolisian dan pastinya dia akan berkarir gitu ya, akan melayani, akan berbakti kepada negara di kepolisian. Dan hal ini bisa menjadi sombong kalau misalnya saya menyakiti orang lain ya. Jadi contohnya kalau misalnya wah saya bangga Herbin gitu ya, Herbin orang yang luar biasa ya. Terus saya bilang, wah kamu nih makanya harus kayak Herbin dong, ya kamu nih harus pinter-pinter kayak dia, masuk ke polisi juga ya, jangan kayak hidup nggak guna gitu, jangan hidup kayak orang kayak nggak jelas gitu ya, nggak punya tujuan hidup. Nah itu akan menjadi sebuah kesombongan. Ya kenapa? Karena itu menjelekkan orang lain dan bahkan menjelekkan diri kita sendiri juga gitu ya. Dan kalau misalnya bangga itu tujuannya untuk menghargai orang lain, pasti harus jelas ya, dan bahkan untuk menghargai diri sendiri ya. Kita ini kadang kan suka lupa untuk menghargai diri sendiri kita ya, kita bahkan untuk lupa bahwa ini
ini yang kita kerjakan loh, dan nggak apa-apa kalau memang ada di sana, dan kalau memang itu benar-benar kita kerjakan, kita bangga boleh ya. Tapi tentunya kalau bangga terus-terusan, bangga berlebih-lebihan, ya itu akan menjadi sombong juga gitu ya. So ya, itu adalah bedanya bangga sama sombong gitu ya. Jadi terlalu bangga pun sombong gitu ya. Bangga yang dilebih-lebihkan pun sombong. Tapi bangga yang pas, bangga yang benar, bangga yang takarannya positif, pasti itu tidak akan menjadi sombong. Nah, terus lanjut lagi, ada lagi yang tanya, kalau gitu bedanya sama percaya diri apa? Ya, percaya diri, confident, dengan sombong. Ya, nah bangga tadi, kalau kita terus apresiasi diri kita gitu ya, maka buah daripada sebuah rasa bangga itu adalah percaya diri. Ya, contohnya misalnya kita bangga nih sama prestasi kita, ya karena kita udah belajar semalaman suntuk, dan pokoknya kita belajar lebih daripada biasanya, kita bener-bener pokoknya juga spend waktu kita dengan dahsyat gitu ya, kita belajar lebih daripada teman-teman yang lain ya kita bangga, boleh dong, perasaan bangga itu boleh sekali dong, karena kita benar-benar melakukan di situ. Nah, buah daripada kebanggaan kita itu, ya kita percaya diri. Nanti untuk next-nya kita mulai percaya diri, oh berarti bisa kan, kalau aku belajar, kalau aku benar-benar berusaha, kalau aku benar-benar berjuang, maka aku bisa. Nah, itu memunculkan percaya diri kan, memunculkan sebuah rasa bahwa aku bisa ternyata, aku ternyata boleh, ternyata aku bisa kalau berjuang, ternyata aku bisa kalau aku belajar, ternyata aku bisa kalau aku benar-benar spend waktu aku untuk hal-hal yang positif ternyata. Nah, itu memunculkan nilai-nilai rasa percaya diri yang bagus kan. Nah, tapi ingat juga kalau terlalu percaya diri ya akhirnya menjadi sombong. Ya, overconfident juga akhirnya menjadi sombong ya. Contohnya misalnya kalau overconfident begitu, kita udah spend waktu kita untuk belajar, udah benar-benar belajar dengan sungguh-sungguh gitu ya. Akhirnya terlalu percaya diri, kita akhirnya nggak berdoa, kita akhirnya nggak mengandalkan Tuhan, kita akhirnya udahlah gue nggak usah belajar lagi, toh juga gue nggak belajar, gue dapat 80, toh juga ini mah gampang lah, udahlah gue nggak usah belajar lagi. Nah, itu terlalu percaya diri, itu juga akan akhirnya menjadi sombong gitu ya. Nah, jadi itu bedanya percaya diri dengan sombong ya. Jadi kalau buah dari hasil bangga kita, ya kita percaya diri ya, tapi terlalu percaya diri juga akan menjadi sombong. Nah, mungkin Ai mau bilang gini bahwa setiap anak-anak Kristen itu harus percaya diri. Oh, saya setuju sekali. Ya, kenapa? Karena kita punya Tuhan Yesus di dalam diri kita. Jadi jangan punya kehidupan yang minder-minder. Ini di luar daripada sekolah ya, di luar daripada karir ya, di luar daripada pekerjaan ya. Ini berdasarkan identitas kita. Oh, kita harus percaya diri dong sebagai orang Kristen. Harus banget. Kenapa? Karena kita punya Tuhan Yesus yang orang lain nggak punya di dunia ini. Ya, kita punya Juru Selamat. Kita punya Tuhan yang mengasihi kita, dan Dia ada di mana? Dia tinggal di dalam hati kita loh. Nah, jadi nih, I encourage anak-anakku generation, orang-orang percaya, orang-orang Kristen, untuk percaya diri dong. Dan apakah ini menjadi sombong? Ya enggak kan? Karena apa? Ya, karena kita bangga punya Tuhan Yesus, dan kita hasil dari bangga itu kita percaya diri karena kita punya Tuhan Yesus. Ya, tapi hati-hati juga, banyak orang Kristen yang akhirnya menjadi sombong ya, dan akhirnya menghakimi orang-orang yang berdosa. Ya, misalnya kita udah diselamatkan gitu ya, kita tahu punya Tuhan Yesus dalam diri kita, lalu sekalinya kita ngeliat orang yang berdosa, kita kayak, wah ini orang paling berdosa di dunia ya kan. Udah gue gak mau temenan sama dia lagi, gue jauhin dia lagi. Wah ini kan masa lalunya paling kelam ini, wah ini kan dulu dia pernah begini nih, wah dia kan pernah ngelakuin begini, dia kan A, B, C, D, wah kita akhirnya menghakimi. Nah, menghakimi itu menurut I adalah salah satu daripada kesombongan ya. Siapa kita bisa menilai orang lain ya. Siapa kita juga sebenarnya bisa jadi biji matanya Tuhan. Harusnya hal ini menjadi sebuah pemikiran juga bahwa siapa kita bisa menilai orang lain ya. Karena kita diterima sama Tuhan itu benar-benar spesial ya. Oleh karena itu tugas kita untuk bisa mengasihi sesama juga sebenarnya. Right? Ya, jadi itu bedanya ya, bangga percaya diri dengan sombong. Right. So, ada lagi yang tanya tentang, ini soal cinta lah ya, banyak-banyak lah ya. Ini pertanyaan pokoknya generalisasi aja tentang cinta gitu ya. Ada yang banyak tanya kayak gimana cara dapat pacar, gimana cara tembak cewek, gimana cara tahu kalau cewek itu suka sama kita. Ya pokoknya gimana cara tahu healthy relationship dan lain sebagainya macamnya gitu ya. Pokoknya tentang
bucin lah, tentang cinta gitu ya, tentang berpacaran. Right? So hey, kalau teman-teman mau bahas tentang cinta, I think prinsip ini teman-teman harus tahu dulu. Teman-teman harus bedain dulu 4 tahap cinta ini ya, atau 4 tahap ini ya. Jadi pertama itu teman-teman harus tahu dulu bahwa ada yang namanya kagum ya. Lalu yang kedua itu ada yang namanya suka ya. Lalu yang ketiga itu ada yang namanya sayang ya. Baru yang keempat itu ada yang namanya cinta, right? Nah, jadi ada 4 nih ya. Yang pertama kagum, yang kedua suka, yang ketiga sayang, baru yang keempat namanya cinta. Nah, jadi kalau masih kagum ya, kagum mungkin ya, wah aku kagum dengan kepintarannya doi nih misalnya. Ya, dia pinter banget di kelas, dia juara 1 terus di kelas, nilainya bagus-bagus terus di kelas. Ya, itu masih kagum. Ya, tapi kamu nggak bisa bilang kagum itu bahwa aku cinta dia gitu ya, nggak bisa. Kamu nggak bisa bilang kalau kagum itu aku sayang sama dia, nggak bisa. Kagum itu kayak ya sparkling gitu ya, atau mungkin kagum dengan hal-hal yang lain, yang misalnya dia aktif di sekolah, dia jadi ketua kelas, dia jadi ketua OSIS, dia jadi ketua BEM, dia jadi ketua himpunan dan lain sebagainya macamnya gitu ya, atau mungkin di kantor juga dia jadi manajer, atau dia jadi pemimpin kalian, dia jadi supervisor kalian gitu ya, dan ada rasa kagum di sana ya. Nah, dari rasa kagum itu muncul lagi baru namanya rasa suka. Ya mungkin saya suka ya karena dia pemimpin yang hebat, saya suka dengan cara dia menyampaikan pesan. Saya suka dengan cara dia ngomong kepada teman-temannya. Saya suka karena dia punya nilai-nilai hidup yang bagus gitu ya. Saya suka. Nah, baru dari suka ini muncul namanya sayang. Ya. Nah, ini orang yang sering salah pikir kalau sayang itu akhirnya udah menjadi sebuah cinta. Ini salah. Ya, sayang itu belum cinta. Ya, makanya banyak kenapa orang-orang terjebak dalam pacaran, sayang-sayangan aja isinya. Ya. Belai-belai aja isinya. Cium-cium aja isinya. Ya. Peluk-peluk aja isinya. Pokoknya sayang-sayangan aja isinya. Ya, tapi padahal tahap cinta itu belum selesai sampai hanya kepada sayang-sayangan. Pacaran, hubungan, relasi itu harus sampai kepada yang namanya cinta. Dan cinta ini, kalau kita ngomong cinta, cinta terbesar itu hanya dalam cintanya Tuhan Yesus Kristus. Hanya dalam Tuhan Yesus Kristus. Cinta terbesar, cinta yang paling agung, cinta yang paling indah, cinta yang paling benar, cinta yang paling baik, cinta yang paling segala macamnya. Ya adalah cinta Tuhan Yesus. Nah, makanya kalau pemimpin dalam hubungan, which is the boys, kalau kalian nggak kenal Tuhan, kalian nggak tahu cintanya Tuhan, maka kalian akan membawa pasangan kalian ke sayang-sayangan yang nggak jelas ini. Akan membawa kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan rancangan Tuhan. Membawa hal-hal kepada hal yang tidak sesuai dengan kasihnya Tuhan. Ya kan? Cewek-cewek juga, kalau nggak mengerti bahwa hubungan itu ada soal cinta, dan cinta terbesar adalah cintanya Tuhan, maka kalian pun ketika diajak, kalian akan berkompromi dengan dosa, kalian akan mungkin bilang iya kepada hal-hal yang Tuhan tidak jadikan kepada kita. Ya, saya sering bilang kalau anak-anak muda itu kita harus berani bilang enggak. Ya, kita harus berani bilang enggak kepada hal-hal yang Tuhan tidak jadikan kepada kita. Ya, kenapa? Karena kita tahu cinta Tuhan itu lebih besar kepada kita, kasih Tuhan itu besar kepada kita. Dan kita harus berani bilang enggak kepada hal-hal yang sementara, kepada cinta-cinta yang sementara, kepada cinta-cinta yang temporary aja. Ya, sedangkan apa? Karena kita punya cinta yang abadi, adalah cinta daripada Tuhan Yesus. Gitu ya. Nah, jadi itu teman-teman harus tahu itu loh, dan yakin kalau teman-teman bisa tahu 4 tahap ini, maka teman-teman akan punya perspektif yang luas, perspektif yang lebih hebat lagi. Nah, kalau kita ngomongin cinta gitu ya, tahap yang terakhir itu kagum, suka, sayang, cinta. Nah, cinta ini pasti butuh komitmen di dalamnya. Ya. Nah, makanya kalau dalam hubungan ya harus tanya mau dibawa kemana ini, ya. Mau dibawa kemana hubungan kita ya? Dibawa ke dalam sebuah komitmen pastinya, ya, pernikahan. Ya, di Alkitab itu nggak pernah ada istilah pacaran sebenarnya ya. Adanya istilah tunangan, right? Jadi langsung masuk ke dalam satu ikatan yang sah, ya, ke dalam komitmen yang sah. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya, makanya sebenarnya sih kurang setuju kalau teman-teman si SMP, SMA sudah berpacaran gitu ya. Let's say teman-teman 15 tahun gitu ya.
dan mau tujuan akhirnya pastilah kita akan menikah. Ya, I think it's bullshit ya. Kita misalnya let's say 15 tahun mau nikah, kayak I umur 25 tahun ya nikah, termasuk nikah muda, teman-teman I belum pada nikah gitu ya. Dan lalu berikutnya kamu 10 tahun begitu pacaran, I think itu akan menjadi di situ bosan-bosanan ya, mungkin yang tadinya sayang akhirnya jadi mundur lagi gitu ya, yang tadinya cinta berubah pikiran lagi gitu ya. Itu 10 tahun perjalanan yang lama gitu ya. Tapi hey, makanya sebelum masuk ke dalam cinta gitu ya, apalagi sebelum masuk ke rasa sayang nih ya harusnya ya. Jadi pas masih suka-sukanya gitu ya, pas masih teman-temanannya gitu ya, tanya dulu komitmennya gimana, apakah kita bakal melanjut ke next step gitu ya. Ya kalau masih jauh, masih 10 tahun ya mending ya dipospon dulu, kita teman-temanan dulu aja deh ya, kita main bareng dulu aja deh. And makanya I pencinta sekali, pendukung sekali untuk friendzone gitu ya. Right, so hey, that's all about bucin tentang cinta gitu ya. Nah, sekarang next lagi, gimana caranya tahu kalau itu adalah healthy relationship? Ya gampang, karena kita tahu bahwa relationship itu soal cinta ya, dia berarti membawa kita lebih dekat kepada sumber cinta. Nah, jadi bukan hanya sumber sayang ya, sumber sayang semua manusia di dunia ini, buaya-buaya darat ini bisa kasih semua sumber sayang ya, tapi sumber cinta ya cuman Tuhan Yesus ya. Nggak ada manusia, keluarga, bahkan sekalipun saudara terdekat kita, sahabat sekalipun terdekat kita yang bisa kasih cinta sejati, nggak ada ya, cuman Tuhan Yesus. Nah, gampang cara taunya untuk bisa healthy relationship adalah pasangan kita membawa kita semakin dekat sama Tuhan ya, semakin dekat kepada si sumber cinta ini. Ini ternyata udah 16 menit ya. Oke, yang terakhir nih, cinta beda agama. Banyak banget ya kan yang suka tanya nih, bagaimana sih kok kenapa sih aku seterusnya dapat yang cinta beda agama ya, terus udah dapet nih kok gimana sih gagal move on-nya, aku susah move on-nya gitu ya. Pokoknya kok kenapa sih selalu ketemunya yang sama beda agama gitu ya, mentok-mentok itu seberang gitu ya, Katolik ya, tipis-tipis sama-sama Kristen tapi berseberangan ya, tetap ya beda gitu ya. Kok kenapa sih kok mentok-mentoknya dicinta beda agama? Right. Ya, so hey, teman-teman, untuk menjawab ini gitu ya, teman-teman harus tahu dulu bahwa dari sisi legalitas daripada pemerintahan, saya mau bilang begini, bahwa negara kita itu tidak memperbolehkan kalau ada pasangan atau siapapun yang menikah beda agama. Tetot ya kan, mulai broken heart nih, mulai bingung, mulai galau ya kan, mulai semakin meronta-ronta yang ada di dalam hati begitu ya kan. Ya, kenapa? Karena pemerintah tidak membolehkan. Jadi kalau misalnya ada pasangan atau ada artis atau ada seleb atau ada pokoknya orang-orang yang kalian tahu bisa bersama gitu ya sampai kepada pernikahan, maka mesti dicek kelegalitasnya. Ya, apakah mereka benar-benar menikah atau jangan-jangan mereka cuma menikah siri gitu ya, nikah bodong, nikah yang cuma diakui sama keluarga dan lain sebagainya macamnya. Ya, tapi untuk dari sisi legalitas pemerintah, negara kita tidak memperbolehkan untuk menikah beda agama. Kan gitu. Ya kan? Nah, tapi juga begini teman-teman, nantinya pun ketika misalnya teman-teman punya hubungan dengan orang yang beda agama, ketika ada masalah, nah ini yang juga menjadi problem. Ya, cara kamu men-solving problem itu akan berbeda dengan cara cara orang yang bersama-sama dengan kamu solving the problem. Iya, pola pikir Kristen, perasaan Kristen, cara berespon Kristen itu berbeda dengan cara dunia merespon, cara agama-agama lain yang merespon. Pola pikirnya beda. Kita punya Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita, kasihnya paling besar. Lalu kalau ketika ada masalah, right, ya mungkin oke lah, ada masalah yang bisa diatasi dengan komunikasi. Semuanya bisa diobrolin, semuanya bisa diomongin gitu ya. Semuanya bisa pokoknya diselesaikan ya dengan komunikasi. Communication is the key in everything, right? Tapi percayalah nanti dalam suatu hubungan ada satu masalah yang tidak bisa diselesaikan hanya sebatas manusia saja. Ya, karena pikiran manusia terbatas, perasaan manusia terbatas, komunikasi manusia terbatas. Ide manusia terbatas, kreativitas manusia terbatas. Percaya nanti ada masalah di mana masalahnya itu tidak lagi bisa diselesaikan dengan kekuatan manusia. Nah, kalau ada masalah yang seperti ini, kamu pasti nanti akan bingung sebingung-bingungnya karena cara
pasanganmu menghadapi masalah berbeda dengan cara Kristen menghadapi masalah. Ya, contohnya berdoa. Kamu berdoa dengan sekuat tenaga, menyerahkan masalah ini ke dalam tangan Tuhan Yesus. Lalu pasangan yang lain berdoa dan mereka tidak mengerti apa arti doa. Ayo. Atau mungkin kamu menyelesaikan masalah kamu dengan datang ke dalam hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan, ya, bahkan membawa ucapan syukur kepada Tuhan. Bagi pasanganmu, gila ya, kamu bisa bersyukur dalam masalah kamu. Gila ya, kamu bisa bersyukur ketika sedang susah-susahnya. Ya, karena mereka nggak ngerti ada mujizat dalam bersyukur. Mereka nggak ngerti ada pelangi setelah hujan. Mereka nggak ngerti ada kasih Tuhan di balik daripada sebuah masalah. Ya, jadi coba difikirkan lagi. Right? So, itu dia cinta beda agama. Karena yang seiman aja belum tentu pas. Ya, ada juga yang tanya kan, kok kenapa yang seiman tuh selalu menyakitkan, yang cinta beda agama itu malah bikin nyaman gitu ya. Makanya yang seiman aja belum tentu bisa membawa kita ke dalam hubungan yang lebih baik. Ya, apalagi yang harusnya beda agama. Ya, jadi maksudnya ini pertanyaan juga salah ya. Yang beda agama selalu lebih enak gitu ya. Belum tentu ya, mungkin awal-awalnya saja ya, tapi nanti ketika ketemu masalah yang seperti I bilang, pasti nanti akan berbeda ya. Dan makanya ya, yang seiman saja belum tentu ya. Makanya bukan hanya yang seiman, tapi yang seimbang kata firman Tuhan, atau yang sepadan. Ya, yang seimbang itu seperti apa? Yang benar-benar menghargai Tuhan Yesus, menghargai cintanya, menghargai kebenarannya, mengetahui firman-Nya, melakukan firman-Nya, sama-sama mau solving the problem dan bawa ke dalam tangan Tuhan saja. Amin. So, hey, itu sebenarnya masih banyak lagi yang Ayo udah siapkan, tapi ternyata waktunya udah nggak cukup. So, maybe next week atau mungkin di lain kesempatan kita akan sama-sama jawab Eco Talk ini lagi. Alright, so mari sama teman-teman kepalamu kita bersyukur sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan, buat Eco Talk hari ini. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, kami wrap it up, kami bungkus ke dalam tangan Tuhan, dan biar Tuhan berbicara kepada kami, memberikan kami pengertian, memberikan kami pengertian kepada kehidupan kami Tuhan, supaya kami semakin bijaksana, semakin berhikmat dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 God bless you guys and God bless.